Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Al-Fadil, ya, Al-Alim, Syekh uh, Syekh Salim bin Abdullah, ya, bin Sumail. Syekh Salim bin Abdullah bin Sumail yang wafat pada tahun 1271 Hijriah. Kemarin kita sudah membahas tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wudhu atau batal toharohnya. Kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab tayamum. Ya, bab baru, bab tentang tayamum, ke pasal yang baru. Pasal tentang tayamum, di mana tayamum ini kan termasuk maqasidut toharoh. Ya, maqasidut toharoh itu ada 4, sudah dijelaskan di awal. Yang pertama adalah wudhu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, yang keempat membersihkan najis. Itulah maqasidut thaharah. Dan wasailnya, ya, media alat untuk pembersihnya itu ada 4 juga kan. Ya, ada 4 wasailut thaharahnya, ada 4. Yang pertama air, yang kedua batu, ya, atau tisu dan yang lainnya, hajar lah pokoknya, hajar, ya. Yang ketiga tanah. Ya. Kemudian yang keempat dibag. Dibag itu alat untuk menyamak. Ya, jadi kita akan masuk ke maqasidut taharah yang ketiga, yaitu tayamum. Ya. Iqra, ya. Barak. فصل في أسباب أحسن التيمم. الله إليكم أولا. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أسباب التيمم. أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء، والمرض، والاحتياج إليه، العطش، وحيوان حيوان. مقترن. نعم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله. فصل asbabut tayammumi salasatun. Sebab-sebab tayamum itu dibolehkan, ya. Sebab tayamum itu dibolehkan ada 3. Ada 3 sebabnya. Berarti hukum asalnya tayamum itu tidak diperkenankan. Ya, hukum asalnya toharoh kita itu adalah wudhu. Wudhu kalau hadas kecil, mandi kalau hadas besar. Ya. Nah, namun di sana ada beberapa keadaan yang di- dibolehkan bertayamum. Kata beliau, asbabut tayamumi salasa. Ya, sebab tayamum itu diperbolehkan adalah 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kata beliau, faqdul ma'i.
Fakdul ma'i itu terhalangnya kita dari menggunakan air. Ya. Semua sebab itu akan berpulangnya ke sini, akan kembali ke sini. Tidak mampunya kita menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air, tidak mampu menggunakan air. Fakdul ma'i itu tidak ada air. Berarti kita nggak bisa menggunakan air. Ya, karena airnya nggak ada. Ya. Fakdul ma'i. Airnya nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya. Wal marad. Yang kedua, keadaan yang kedua itu sakit. Ya. Sakit itu sakit yang seperti apa yang diperbolehkan tayamum? Sakit yang kalau kita kena air bisa mengancam nyawa, ya bisa membuat kita meninggal kalau kena air, ya. Atau bisa penyakitnya tambah parah kalau kena air, atau ya sembuhnya lama kalau kena air, atau bisa menimbulkan cacat kalau kena air. Misalnya kulit sensitif, ya, kalau tersiram oleh air, kulit itu akan menjadi hitam dan lainnya. Ini menimbulkan bekas cacat itu. Ini yang masuk ke kategori ini, yang masuk ke kategori sakit tersebut. Ya. Yang ketiga, sebab yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Ya. Ada air, tapi air itu dibutuhkan untuk minumnya makhluk hidup. Ya, hayawan itu makhluk hidup, muhtaram itu yang di yang dihormati. Maksudnya tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ya, makhluk hidup yang terjaga. Nah, misalnya ada air, ya, ada air mungkin 1 liter atau 2 liter, ya. Ada air 2 liter. Cuma 2 liter-liternya, nggak ada lagi air lain. Cuma itu-itunya. Ya, kita mau wudhu. Sedangkan di sisi kita ada makhluk hidup yang kehausan. Kalau kita gunakan air itu untuk wudhu, maka makhluk tadi akan kelaparan bisa mati. Ya, maka di situ kita boleh bertayamum. Airnya diserahkan ke makhluk hidup yang membutuhkan tadi, yang kehausan tadi. Ya, ini muhtarom yang dijaga. Berarti pemahaman kebalikannya ada makhluk hidup yang ghairu muhtarom, yang tidak dijaga, ya, darahnya, yang tidak terjaga darahnya. Ya. Ada nanti penulis sebutkan setelah itu. Nah, Iqra. وغير المحترم وغير المحترم ستة Sittatun. ستة تارك Tarikus. الصلاة والجميل والصن والمعتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير Khinziru. والخنزير Nah, benar. Ini kata penulis, wa ghairul muhtarami sittatun. Makhluk hidup yang tidak terjaga ada 6. Artinya apa? Artinya kalau kita misalnya mau wudhu nih, ada air cuman 2 liter. Sementara di sisi kita atau di sekitar kita ada 6 makhluk ini nih. Ada 6 makhluk hidup ini, maka nggak usah dikasih minum. Nggak usah dikasih minum. Airnya kita pakai wudhu karena dia nggak muhtarom. Ghairu muhtarom. Tidak terjaga darahnya. Ya. Apa saja yang keenam itu? Yang pertama, tarikus sholah. Orang yang meninggalkan sholat.
kata penulis. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan catatan, ini sudah disuruh sholat oleh pemerintah. Misalnya nih ada orang nggak sholat, dilaporkan ke pemerintah, kemudian dipanggil, ya, suruh sholat, sampai keluar waktunya dia nggak mau sholat. Nah inilah yang masuk kepada kategori tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ya. Karena dalam Islam, orang yang meninggalkan sholat itu dihukum mati. Bukan karena kafir, tapi karena meninggalkan sholatnya. Ya. Ini hadnya, jadi hukumannya adalah hukum mati. Ini dalam Islam ya. Makanya karena dia berhak dihukum mati, dia ghairu muhtaram, tidak terjaga darahnya. Yang kedua, wazanil muhsanu, dan orang yang berzina, ya, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Ya. Ini juga ghairu muhtaram karena hukuman mereka itu dirajam ya, sampai mati. Ya. Orang yang sudah menikah kemudian berzina. Dalam arti sudah menikah dan sudah menghalalkan kemaluan suami istrinya, ya, istrinya. Sudah menghalalkan kemaluan istrinya atau sudah menghalalkan kemaluan suaminya. Jadi keduanya yang dihukum ini. Ya. Dan disaksikan oleh 4 orang saksi, 4 orang laki-laki. Benar-benar disaksikan, ya, disaksikan benar-benar maksudnya ada syahid, ada saksinya. Perbuatannya itu benar-benar perbuatan zina, bukan sekedar dugaan, sangka-sangka. Ya, yang sekedar dugaan sangka-sangka. Misalnya ada orang ada orang laki-laki dan perempuan sama-sama sudah menikah, kemudian masuk ke tempat sepi atau ke mana, ke sebuah ruangan. Nah, ini masih sangka-sangka sampai benar-benar melihat benar-benar. Ya. Kata Nabi SAW sampai benar-benar terlihat ember itu masuk ke sumur. Ya, gitu. Nah, ini karena dia hukumannya hukuman mati, maka dia ghairu muhtaram. Kalau kalau itu airnya kita pakai wudhu aja, nggak usah. Meskipun dia kehausan, nggak usah dikasih. Asalis yang ketiga, wal murtadu, orang yang meninggalkan agamanya. Yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam, ya, bukan meninggalkan agama selain Islam. Kalau meninggalkan agama selain Islam, ya kembali masuk kepada agama Islam itu, alhamdulillah hidayah. Yang dimaksud murtad itu orang yang meninggalkan agama Islam. Dan orang yang murtad ini juga hukumannya hukum mati. Ya, makanya nggak usah dikasih minum kalau dia kehausan, pakai aja airnya untuk berwudu. Karena dia ghairu muhtaram. Yang kelima, wal kafirul harbiyyu, dan kafir harbi. Di dalam Islam ada 4, orang kafir itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama kafir muahad, ya, atau muahid, ya. Yang kedua kafir zimmi, ya. Yang ketiga kafir muamman kalau nggak salah ya. Yang keempatnya kafir harbi. Ya. Kafir yang 3 itu adalah kafir yang dilindungi. Ya, yang dilindungi. Kenapa? Karena ada perjanjian dengan orang Islam, atau kafir yang tidak menyerang negeri Islam. Nah, ini kafir yang goir muhtaram adalah kafir yang menyerang negeri Islam. Ya. Orang kafir yang menyerang Islam, makanya dinamakan harbi, yang memerangi. Orang kafir yang memerangi. Ya. Ini juga kafir harbi harus dibunuh. Ya. Makanya, eh, makanya kalau dia kehausan, nggak usah kasih minum, kita pakai wudhu. Kalau misalnya airnya hanya untuk
dua pilihan antara ngasih minum atau wudhu. Yang kelima, ya, wal kalbul akur, wal kalbul akur, ya. Anjing gila, ya. Anjing gila, anjing gila ini diperintahkan untuk dibunuh oleh Rasulullah SAW, ya, karena memang di dunia medis juga berdampak bahaya anjing gila ini kalau gigit bisa kena rabies, ya, dan menyebabkan rabies. Yang keenam, ya, yang terakhir adalah khinzir, babi. Ya, kalau ada babi kehausan, misalnya. Kalau ada babi kehausan, kita diberi pilihan antara berwudu dengan ngasih minum babi. Kalau nggak dikasih minum mati. Ya, jawabannya adalah kita pakai wudu. Ya, biarkan dia mati karena eh, dia goir muhtaram. Ada pertanyaan misalnya, gimana kalau anjingnya bukan anjing gila? Ya, jawabannya kalau bukan anjing gila maka ini muhtaram. Ya, karena anjing itu kadang ada manfaatnya juga. Ya, kalau babi sama sekali nggak ada manfaatnya. Ya, kalau bukan anjing gila, misalnya kehausan dikasih. Nah, kita biarkan bertayamum. Itu ya, jadi eh, membahas tentang yang tadi, yang ihtiyaju ilaihi li atasi hayawanin muhtaram. Nah, dibutuhkan oleh makhluk hidup yang sedang kehausan. Nah, kalau makhluk hidupnya ini yang goir muhtaram, yang disebutkan tadi, yang enam tadi, nah, maka tetap kita harus berwudu. Belum boleh tayamum, karena goir muhtaram. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma qala al-musannif rahimahullah. أصل في شروط التيمم شروط التيمم 10 Syaratun. 10 أن يكون بتراب وأن يكون التراب طاهرا وألا يكون مستعملا وألا يخالطه دقيق ونحله Wanahuhu. ونحوه وأن يقصده وأن يمسح وجهه ويديه بضرب بضربين Bidorbatain. بضربتين وأن يزيل Jasata awalan. النجاسة أولا وأن يجتهد في القبلة قبله وأن يكون التيمم بعد دخول Ba'da dukhulil. بعد دخول الوقت وأن يتيمم لكل فرد. Kata al-musannif rahimahullah, syurutut tayammumi asyarah. Syarat tayamum itu ada 10. Tetapi yang beliau jelaskan di sini itu lebih ke umum. Syarat itu kan kemarin dijelaskan bahwa sesuatu yang harus ada sebelum ibadah dan ketika ibadah. Ya, perbedaan syarat dan rukun ya bisa dirujuk kembali nanti di rekamannya. Tetapi yang beliau sebutkan di sini di syarat tayamum itu termasuk rukun juga, ya, termasuk rukun juga. Karena beliau juga di sini menyebutkan, ya, wa ayyam sahawajhahu, ya, wa yadaihi bidorbatain. Ini kan rukun. Hmm, rukun.
Apa saja yang 10 itu, kata beliau. Yang 10 itu yang pertama, ayyakuna biturab. Harus dengan tanah. Nggak boleh dengan apa? Tayamum dengan eh, lumpur. Nggak boleh. Atau tayamum dengan tembok. Ya, nggak boleh. Atau dengan kayu. Harus turab, harus tanah. Tanah ya, harus tanah. Atau pasir, pasir dengan syarat pasirnya itu ada debunya juga, jangan batu-batu kecil saja gitu. Tapi memang ada gubarnya, ada debu-debu dari tanahnya bercampur. Jangan batu-batu kecil pasir itu. Nah, ini syarat yang pertama. Ya. Dalam mazhab Syafi'i harus dengan tanah. Makanya kalau kita misalnya mau bepergian jauh naik mobil atau naik kereta, yang di situ nggak ada air. Sudah kita pastikan nggak ada air nih di kereta atau di mobilnya. Dan perjalanannya itu bisa berjam-jam sampai meninggalkan waktu sholat, ngelewatin waktu sholat. Ya, maka kita bekal tanah. Nah, boleh. Karena tidak sah tayamum di kaca atau di tembok. Tidak sah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiran. Ya, tanahnya itu harus tanah yang suci. Maksudnya tanah suci itu yang kita tidak ketahui di situ ada bekas kucing kencing di situ, atau anak kecil kencing di situ, atau ada kotoran kucing, kotoran hewan. Nah, kalau kita nggak ketahui asal usulnya, maka hukum asalnya tanah itu suci, gitu ya. Kita nggak ketahui asal usulnya, hukum asalnya tanah itu suci. Ya. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Tanahnya itu bukan tanah mustakmal, tanah bekas. Apa yang dimaksud tanah bekas? Tanah itu dikatakan bekas kalau kalau dia sudah melekat, sudah nempel ke kulit kita. Misalnya kita pukul tanah satu kali, kemudian kita usapkan ke seluruh wajah kita. Nah, yang nempel di wajah itu adalah tanah mustakmal atau yang jatuh, yang berjatuhan ketika mengusap, ya itu juga mustakmal. Karena itu eh, kita kalau mengusap wajah itu neng, nengok ke bagian yang lain ya, jangan sampai jatuh ke tadi yang kita pukul. Adapun yang di bawah, meskipun kita sudah gunakan dia untuk eh, memukul satu kali itu bukan mustakmal. Ya, mustakmal itu yang melekat itu di kulit kita dan yang jatuh ketika kita mengusap. Nah, itu mustakmal. Itu nggak boleh ya pakai tanah. Ya. Kemudian syarat berikutnya wa alla yukhalituhu daqiqun wa nahwuhu. Tanahnya nggak bercampur dengan tepung. Ya, misalnya ada tanah bercampur tanahnya dengan tepung atau dengan apa? Bedak. Nah, itu nggak boleh. Dengan kapur nggak boleh ya. Tanahnya nggak boleh. Tanahnya itu harus murni. Itu maksudnya tanahnya nggak bercampur dengan bahan-bahan yang seperti tadi. Selanjutnya wa ayyaksidahu. Apa maksudnya memaksudkan ini? Yaksidahu. Maksudnya dia ketika mengangkat tanah itu jadi memukul tanah dan mengangkatnya ke wajahnya atau ke lengannya itu dia memaksudkan, meniatkan, memaksudkan untuk tayamum. Boleh juga orang lain yang yang melakukannya. Jadi atas izinnya orang lain itu mentayamumkan ya, misalnya ditayamumkan oleh orang lain yang
Pukul tanahnya yang mengusapkan ke wajah kita. Nah ini boleh karena kita yang memaksudkan itu. Yang nggak boleh itu misalnya ada angin kencang, ya debunya itu ke muka. Nah dia dengan dengan hal itu mengatakan ya sudah berarti sudah tayamum karena sudah ada debunya di muka saya. Enggak, karena itu bukan memaksudkan. Ya, itu tidak dimaksudkan. Itu diterbangkan oleh angin. Berikutnya, wa ayyam sahawajhahu wa yadaihi bidorbatain. Ya, hendaknya dia mengusap wajahnya, kemudian tangannya dengan dua usapan. Dua pukulan ya. Pukulan yang pertama kita pukul ke tanah itu untuk wajah. Batasan wajah kan sudah kita ketahui nih batasannya. Ya, kemudian pukulan keduanya ke tangan. Ya, ke tangan. Cara mengusapnya itu seperti ini, seperti ini. Nah, gitu. Semuanya harus kena sampai ke siku. Ya, bukan bukan misalnya tanah diciduk itu diciduk terus kemukain bukan seperti itu ya. Nah, ini kaifiat sudah masuk kaifiat. Wa ayyuzila kemudian wa ayyuzilan najasata awalan. Kalau ada najis misalnya ada kita habis nginjak kotoran kucing atau kotoran ayam, bersihin dulu, ya, bersihin dulu najis-najisnya, ya, sebelum tayamum. Selanjutnya, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Sebelum kita tayamum, kita tuh sudah mengetahui kiblat. Sebelum kita tayamum, kita sudah mengetahui arah kiblat. Ini bagi yang nggak tahu kiblat nih, misalnya kita berada di satu tempat yang di situ nggak ada bangunan, nggak ada apa kan. Jangan tayamum dulu, kita nyari kiblat dulu. Misalnya ketemu, oh kiblatnya ke sana, nah baru tayamum. Kalau tayamum dulu baru nyari kiblat ini nggak sah. Ya. Jadi dia harus ijtihad dulu nyari kiblat sebelum tayamum. Jangan setelah tayamum. Selanjutnya wa ayyakuna tayammumu ba'da duhulil waqti. Ya. Dan dia tayamum itu setelah masuk waktu sholat. Bukan kita tayamum untuk sholat asar di tayamumnya di waktu zuhur. Itu enggak sah. Ya. Karena apa? Karena tayamum ini toharoh yang lemah sekali, yang do'ifah. Toharoh yang do'ifah, bersuci yang lemah. Ya. Digunakan hanya pada kondisi darurat saja. Ya. Jadi tayamum ini hanya berlaku untuk satu sholat. Nggak boleh untuk sholat-sholat lain. Misalnya tayamum nih, mau sholat sunnah. Udah, berlakunya untuk sholat itu aja. Nggak boleh kita sholat lagi, ah masih ada tayamum. Enggak gitu. Ya, karena tayamum ini toharoh yang do'ifah. Ya. Kalau wudhu itu bisa selama wudhunya belum batal, kita boleh sholat sunnah, kita boleh sholat wajib, boleh sholat asar, boleh sholat isya, selama belum batal kalau wudhu. Dulu juga, ya, dulu itu disyariatkan setiap mau sholat harus berwudhu. Ya, kemudian ketika Fathul Mekah, beliau Nabi SAW berwudhu hanya sekali untuk beberapa kali sholat. Maka ah, dimansuh ya dimansuh, dihapus syariat itu. Syariat tiap mau sholat harus wudhu. Ini ya, jadi harus masuk waktu sholat dulu. Karena tayamum ini hanya berlaku pada satu sholat. Yang terakhir, wa ayyatayammama likulli fardin. Ya, dia bertayamum untuk setiap sholat fardu. Ya boleh untuk dua sholat fardu ya. Harus satu sholat fardu. Kita habiskan ya pembahasan tayamum. Iqra. Summa qala al-musannif rahimahullah. Faslun fi faraidi tayammum. Urudut tayammumi khamsatu. Al-awwal
Naklut نقل turabi. الثاني النيات An-niyatu. الثالثة As-salisu. الثالث Mashul wajhi. الوجه الرابع مسح اليدين Yadaini. مسح Yadaini. اليدين إلى المرفقين الخامس الترتيب الترتيب بين Mashataini. المسحتين. Nah. Qala al-musannif rahimahullah. Furudut tayammumi khamsah. Furud itu kan ini apa rukun. Ya, rukun tayamum ada 5. Al-awwal naqlut turab. Apa yang dimaksud naqlut turab? Memindahkan tanah dari tangan ke wajah gitu maksudnya ya. Dari pukulan pertama ke wajah. Kemudian asani niyah. Niatnya bagaimana? Niatnya niatnya adalah nawaitu tayammumi listibahati sholah. Ya, perhatikan. Nawaitu tayammumi listibahati sholah. Saya niat tayamum untuk membolehkan sholat itu kan. Ya, itu niatnya. Hanya untuk membolehkan sholat saja. Gak boleh yang lain. Asalisu mashul wajhi. Yang ketiga rukunnya adalah mengusap wajah. Batasan wajah sudah dijelaskan ya. Ar-rabi mashul yadaini ilal mirfaqain. Mengusap kedua tangan sampai siku. Ya, jadi satu pukulan diusap semua ini. Ya, kalau bisa bersamaan, ya, bersamaan. Al-khamisu tartibu bainal mashataini. Yang kelima yang terakhir tertib. Ya, jangan jangan tangan dulu tapi urutannya adalah wajah wajah dulu. Ya, jangan tangan dulu. Tsumma qala al-musannif rahimahullah. Iqra. فصل في Mubtilatit tayammum. مبطلات التيمم ثلاثة ما أبطل Wudu الوضوء والرد wariddatu. والردة وتوهم وتوهم الماء إن تيمم Intayammama. إن تيمم لفقده. Naam. Yang terakhir kata beliau pembatal tayamum ada 3. Mubtilatut tayammumi salasa. Yang pertama ma abtalal wudu'a. Apa saja yang membatalkan wudu maka itu juga membatalkan tayamum. Ya. Untuk lebih jelas ya apa pembatal wudhu bisa dirujuk lagi ya di bab pembatal wudhu di bahasan tentang pembatal wudhu. Pembatal yang kedua adalah murtad ya. Riddah itu membatalkan tayamum. Kalau wudhu tidak batal. Ya misalnya ada orang murtad nih, ada orang wudhu, kemudian dia murtad ya. Lalu wudhunya tidak batal. Kalau dia masuk Islam lagi, wudhunya tidak batal. Yang terakhir watawahumu. Nah, tawahum itu dugaan kecil, dugaan kecil. Kan dalam dalam marotibul idrok itu ada 6. Ya, ada yakin, ilmu, ada zon, ya, dugaan besar, ada syak, ragu-ragu, dan ada waham, dugaan kecil. Ya, ini waham. Tawahumul ma'i, dugaan kecil adanya air. Kalau tayamumnya disebabkan karena tidak ada air. Kalau tayamumnya disebabkan karena tidak adanya air, ya maka sekedar dugaan kecil saja, nah itu batal tayamumnya. Ya. Misalnya kita lagi sholat, tiba-tiba di di benak kita terbersit, kayaknya di sana mungkin ada air, kemungkinan di sana ada air karena saya belum ke sana. Batal udah tayamumnya. Ya. Kecuali setelah sholat. Ya, kalau setelah sholat maka tidak batal. Ya, jadi tidak berpengaruh kepada ibadah yang sudah dikerjakan. Ya.
Ragu-ragu pun tidak pengaruh. Nah, kalau dugaan besar, zon di tengah sholat, batal. Ya, zon. Jadi tawahum aja sudah batal, apalagi zon. Ya. Nah, kemudian kalau zon ragu-ragu dan zon dugaan besar ketika setelah sholat tidak membatalkan. Kecuali yakin setelah sholat dia melihat air, maka batal tayamumnya dan dia harus sholat ulang kan. Nah, kalau memang dia melakukan tayamumnya karena ketiadaan air. Ya, wallahu alam bisawab. Kita selesai dari bab tayamum. Insya Allah Ta'ala pada pekan berikutnya kita akan lanjutkan ke bab fima yathuru minan najasati. Ya, sesuatu yang menjadi suci, najis yang berubah menjadi suci ya. Tentang najis-najis. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.